Assalamualaikum semuanya. Oke semuanya, ada pepatah yang bilang gini, bila tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Aisyah Ramadhani. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran yang ada dalam filsafat. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosenku Bapak Rahmat Rizkiansyah yang telah memberikan aku kesempatan pada hari ini sehingga aku bisa memaparkan materi yang akan kusampaikan melalui video ini kepada kalian semua. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, kita langsung aja ya. Kita simak videonya. Oke, check it out. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama adalah empirisme, positivisme, pragmatisme, dan juga fenomenologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat, yaitu aliran empirisme. Nah, empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme dipahami sebagai pandangan yang memandang pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, dan yang dimaksudkan dengannya adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Nah, empirisme ini juga merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya, adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Contoh dari empirisme ini misalnya, manusia tahu bahwa es itu dingin karena menyentuhnya, garam itu asin karena mencicipinya, salju itu berwarna putih karena pernah melihatnya, dan sebagainya. Nah, jadi gini nih teman-teman, kan tadi sudah jelaskan empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak. Nah, dan akibat dari rangsangan tersebutlah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Empirisme juga berasal dari kata Yunani empiris yang telah disebutkan tadi, yang berarti pengalaman indrawi. Nah, karena itu empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah positivisme. Nah, jadi istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme. Materi berikutnya adalah aliran positivisme. Nah, istilah positivisme sangat berkaitan erat
dengan istilah naturalisme dan dapat diruntut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam. Karena masyarakat dan kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan. Demikian juga alam. Nah, contohnya adalah ketika kita harus menghadapi ujian akhir semester. Dan di saat itu juga kita sedang sibuk dengan organisasi. Mungkin pada saat ini yang harus kita lakukan ialah memperbaiki mental. Maksudnya memperbaiki mental kita agar kita tidak terlalu terbebani dengan segala masalah yang terasa semakin menumpuk. Maka kita harus bisa membedakan mana yang lebih penting, yaitu organisasi atau akademik. Seperti kita harus memilih untuk mengorbankan organisasi kita untuk mengejar akademik. Mungkin secara mental pasti akan membuat pikiran kita terbebani, karena kita merasa bahwa kita telah melepaskan hal yang kita cintai. Namun kita juga harus berpikiran bahwa walaupun kita meninggalkan hobi yang kita cintai, tapi nantinya setelah kita menyelesaikan ujian akhir semester, kita kan bisa kembali pada aktivitas kita di organisasi. Sebab pasti akan sulit jika kita harus menyelesaikan masalah keduanya sekaligus. Untuk itu kita harus tetap berpikir positif dan percaya diri dengan segala keputusan yang kita ambil agar tidak ada penyesalan di akhir nantinya. Nah, seperti itu ya teman-teman, sekilas penjelasan tentang positivisme. Oke, kita lanjut ke pragmatisme. Nah, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual dan konkret. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Nah, kemudian juga representasi atau penjelmaan realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum nih teman-teman. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat di dalam sejarah. Nah, istilah pragmatisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan, atau bisa disebut isme. Di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works, apabila teori dapat diaplikasikan. Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut, pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofis, metafisik yang tiada henti-hentinya, yang hampir mewarnai seluruh perkembangan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih ke fenomenologi nih teman-teman. Nah, secara harfiah
Fenomenologi adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenologi atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenologi bergerak di bidang hal yang pasti, ya teman-teman. Nah, hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Nah, kemudian fenomenologi adalah suatu metode pemikiran, way of looking at things. Nah, secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Seorang fenomenalisme suka melihat gejala. Dia berbeda dengan seorang ahli ilmu positif yang mengumpulkan data, mencari korelasi dan juga fungsi, serta membuat hukum-hukum dan teori. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, way of looking at things. Gejala adalah aktivitas. Misalnya, gejala gedung putih adalah gejala akomodasi, konvergensi dan fiksasi dari mata orang yang melihat gedung itu. Nah, ditambah aktivitas lain yang perlu supaya gejala itu muncul. Nah, fenomenalisme adalah tambahan pada pendapat Brentano bahwa subjek dan objek menjadi suatu secara dialektis. Tidak mungkin ada hal yang melihat. Inti dari fenomenalisme adalah tesis dari intensionalisme, yaitu hal yang disebut konstitusi. Menurut intensionalisme atau Brentano, manusia sebagai enceromut mengada pada alam menjadi satu dengan alam itu. Manusia mengkonstitusi alamnya untuk melihat sesuatu hal. Saya harus mengkonversikan mata, mengkomodisikan lesa, dan menfiksasikan hal yang mau dilihat. Anak yang baru lahir belum bisa melakukan sesuatu hal sehingga benda dibawa ke mulutnya. Nah, jadi contohnya dari fenomenologi tadi ya, teman-teman, contohnya itu kayak saya melihat satu gelas. Nah, tetapi sebenarnya yang saya lihat merupakan suatu perspektif dari gelas tersebut. Saya melihat gelas itu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan seterusnya. Tetapi bagi persepsi, gelas adalah sintesa semua perspektif itu. Nah, jadi mungkin itu aja ya dulu yang dapat aku sampaikan nih teman-teman. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih banyak.